Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. SMK Negeri 3 Padang buka 10 kelas untuk penerimaan peserta didik baru. Komunitas artis dan musisi Solo salurkan bantuan untuk korban bencana alam di Tanah Datar. SMK Negeri 3 Padang membuka 10 kelas dengan total peserta didik baru 340 orang dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan di bulan Juni, sedangkan untuk tahap 2 dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Padang, Risman John Dedwi, Selasa sore mengatakan ada 10 rombongan belajar yang akan diterima. Dengan rincian, akuntansi 2 rombel, pemasaran 2 rombel, jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis 2 rombel, teknik jaringan komputer 2 rombel, perhotelan 1 rombel, dan kuliner 1 rombel. Setiap rombel akan diisi sebanyak 34 murid baru. Banyaknya calon peserta didik yang baru mendaftar di SMK Negeri 3 Padang. Salah satunya disebabkan karena setelah lulus sekolah, mereka langsung siap untuk ditempatkan di dunia kerja jika mereka tidak melanjutkan di bangku kuliah. Di tahun sekarang ini kita menerima sebanyak 10 rombel untuk masing-masing program keahlian. Yang pertama akuntansi 2 rombel, perkantoran 2 rombel, bisnis 2 rombel, kemudian teknik jaringan komputer 2 rombel, kemudian perhotelan 1 rombel, dan kuliner 1 rombel. Jadi kita menerima jumlah siswa kita sebanyak 340 orang. Kepala sekolah memastikan berdasarkan data dan fakta yang mereka himpun, sekitar 70% lulusan di SMK Negeri 3 Padang diterima di dunia kerja, baik di perkantoran maupun di tempat lainnya. Robiham melaporkan dari Padang. 340 orang. Puluhan seniman dan musisi Kota Solo dan Kabupaten Solo yang tergabung dalam organisasi kampus atau komunitas artis musisi dan pemusik Solo berkumpul di halaman Balai Kota Solo pada Selasa pagi. Mereka datang melaporkan aksi yang telah mereka lakukan, yakni mengumpulkan donasi bagi korban bencana banjir lahar dingin di Tanah Datar. Selama seminggu beraktivitas, mereka berhasil mengumpulkan uang tunai sebesar 17 juta rupiah. Menurut Ketua Pelaksana, para artis ini telah menggalang dana dengan cara memberikan hiburan kepada masyarakat di pinggir jalan dan di tempat-tempat keramaian lainnya. Selain itu, donasi juga mereka dapatkan dari sumbangan donatur lainnya. Untuk mengantarkan bantuan sumbangan yang kami hasilkan dari pengumpulan dana dari kawan-kawan untuk donasi bantuan musibah longsor di Kabupaten Tanah Datar. Langsung memberikan bantuan uang, kami langsung memberikan ke kakak. Dana yang akan kita donasikan sebesar 17 juta. Pemerintah Kota Solo mengapresiasi kegiatan donasi dan mengharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para korban bencana. Hari ini dari teman-teman kampus, komunitas, dari artis, musisi, dan pemusik se-Kota Solo yang mengumpulkan donasi dari masyarakat, termasuk dari pelaku musik, artis-artis yang ada di Kota Solo, untuk menghimpun dana yang akan diberikan, dan semuanya sudah terkumpul. Hari ini beliau-beliau berangkat ke Tanah Datar untuk mengantarkan bantuan tersebut. Atas nama pemerintah tentu kita ucapkan terima kasih. Dengan beberapa kendaraan saat hujan, rombongan menuju Batu Sangkar menyalurkan bantuan. Garnadi melaporkan dari Solo.
Karena masih di bawah umur, R yang berusia 10 tahun, teman sekolah Aldelia sebagai terlapor, yang diduga penyebab meninggalnya Aldelia karena tubuhnya terbakar di sekolah hingga 80%. Akhirnya dikembalikan ke orang tuanya alias tidak bisa diproses hukum. Hal itu diutarakan Kapolres Pariaman AKBP Andrianaldo Ademi di Mapores Pariaman. Menurutnya, hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu pasal dalam undang-undang itu menegaskan, jika terduga pelaku masih di bawah usia 12 tahun, tidak dapat diproses hukum dan wajib dikembalikan kepada orang tuanya. Kisah Aldelia yang mengalami luka bakar hingga 80% pada tanggal 28 Februari lalu, hingga saat ini masih belum jelas ujungnya. Penyebab tewasnya murid kelas 4 SD ini masih diselidiki. Padahal, polisi pada awalnya sangat serius mengungkap kasus ini. Mulai dari memeriksa para teman korban hingga melakukan olah TKP. Namun sekian waktu berlalu sejak meninggalnya Aldelia di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang. Tidak ada seorang pun yang menjadi tersangka, termasuk guru yang dinilai lalai dalam mengawasi kegiatan gotong royong anak muridnya di sekolah. Yang saya hormati Bapak Kapolres, masih 10 tahun, belum cukup 12 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 1, yaitu anak yang belum cukup 12 tahun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita kembalikan ke orang tua karena umurnya belum 12 tahun. Kalau umurnya lebih dari 12 tahun dan belum cukup 18 tahun, itu bisa kita lakukan diversi karena ini perintah hukum. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Aldelia disiram bahan bakar minyak ke tubuhnya oleh temannya ketika kegiatan gotong royong di sekolah. Api dari pembakaran sampah diduga menyambar tubuhnya hingga menyebabkan luka bakar 80%. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemerintah Kota Padang mengerahkan sebuah alat berat untuk mengevakuasi batang pohon yang berpotensi tumbang jika cuaca buruk di kawasan Lubuk Paraku, sekitar 20 km dari pusat Kota Padang, pada Senin sore. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pohon tumbang dan dahan pohon yang patah, yang dikhawatirkan bisa menimpa pengendara yang melintas atau memacetkan arus lalu lintas. Selama kegiatan itu berlangsung, arus lalu lintas kendaraan dari Padang menuju Solo dan sebaliknya itu dihentikan sementara waktu, agar petugas bisa leluasa menjalankan tugasnya. Dapat di daerah Lubuk Paraku menebang beberapa dahan pohon yang sudah dikhawatirkan akan menimpa para pengguna jalan dan masyarakat yang ada di lingkungan Lubuk Paraku. Kira-kira beberapa ruas jalan sudah kita bersihkan dan sudah tampak di bagian belakang itu sudah mulai bersih dan dahan-dahan yang dikhawatirkan tumbang itu sudah kita bersihkan juga. Selama ini, kawasan Lubuk Paraku di jalur Sitinjau Lawi dikenal rawan pohon tumbang dan longsor saat hujan deras yang memicu lalu lintas macet total. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.